Salam sehat buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah klip video dipamerkan untuk membuat Harvey York bersalah, tidak berhasil. Jiro Matsuda, adik dari Taiha Matsuda, langsung maju untuk melawan Harvey. Nah, bagaimana keseruan ceritanya? Di dalam gameplay ini, mari kita dengarkan bersama cerita Bang Harvey chapter 5270 sampai 5274. Chapter 5270. Ini adalah penghinaan. Ini tidak hanya mempermalukan Harvey York dan Pangeran Gibson, bahkan wajah kuil Gibson pun tidak luput darinya. Seorang putri angkat yang dibesarkan olehnya, benar-benar melakukan hal yang tidak terpuji di pemakamannya. Ini adalah lelucon bagi kuil Gibson. Ini benar-benar siksaan. Tubuh Pangeran Gibson dan keluarga Gibson gemetar karena menahan marah. Mata Harvey York juga terlihat dingin, dia melangkah maju, dan berkata dengan dingin. Baiklah, karena kamu ingin memutuskan hubunganmu dengan kuil Gibson, maka aku tidak perlu peduli tentang apapun lagi. Apakah kamu tidak akan melenyapkanku? Bukankah ini tentang keadilan? Rahel, beri mereka keadilan. Iya? Rahel Hardy yang berada di samping segera langkah maju, lalu melambaikan tangannya. Segera, beberapa anak murid dari Longman meluncurkan beberapa TV. Rahel Hardy kemudian menekan tombol putar. Di TV, ada gambar Leighton Ray mengunjungi rumah keluarga Gibson hari itu, dan gambar Harvey York dan Leighton Ray yang sedang bertarung. Semuanya terlihat dengan jelas. Para tamu yang sebelumnya tidak tahu mengapa Leighton Ray meninggal, kini mereka semua mengerti. Apalagi melihat adegan di mana Leighton Ray ditendang sampai mati di akhir. Kini, banyak mata tertuju pada Emory Bowie. Wanita ini benar-benar menggunakan potongan video untuk memfitnah orang lain. Dia benar-benar ingin mati. Suara teriakan untuk melenyapkan Harvey York menghilang dalam sekejap. Lagi pula, bukti kuat ada di depan mereka, dan sulit bagi mereka untuk membalikan hitam dan putih. Kamu. Wajah Alani Carlson menjadi pucat dan sedikit lebih buruk daripada makan kotoran. Dia bahkan tidak memikirkannya bagaimana Harvey York ternyata sudah bersiap. Kali ini, dia sengaja datang dengan menggunakan nama divisi peradaban aliansi dunia, hanya untuk menjadi terkenal. Bahkan setelah melenyapkan Harvey York, dia pasti akan berhasil mengambil alih gerbang surga. Tapi sekarang, Harvey York memberikan bukti seperti itu, dan dia langsung kehilangan semuanya. Ayo, Emory Bowie. Bukankah kamu bersaksi melawanku karena menyerang Leighton Ray? Harvey York memandang Emory Bowie dengan setengah tersenyum. Orang-orang yang hadir semuanya adalah master seni bela diri. Semua orang baru saja melihatnya. Leighton Ray bukannya tidak melakukan 100 gerakan, tetapi dia memiliki 99 gerakan kan? Apakah itu yang disebut serangan diam-diam? Lalu kamu mengatakan bahwa aku hanya bertindak demi menjadi perwakilan aliansi bela diri negara H. Apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan di video itu? Sekarang, apakah kamu akan memberikan penjelasan untuk ini? Wajah Emory Bowie berubah terus-menerus, dan pada saat ini dia menggigit giginya dan berkata, Harvey York, jangan membuat alasan di sini. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan video itu, mungkin itu disintesis. Kamu pikir kami akan mempercayainya? Master Ray adalah dewa perang yang telah terkenal sejak lama, dan dia bahkan tidak bisa bergerak melawanmu. Apakah kamu pikir kamu seorang dewa? Apa yang kamu lakukan tidak lebih dari merusak reputasi Master Ray. Alani Carlson juga bereaksi pada saat itu, melangkah maju dan berkata, Harvey York, kamu sudah membuat fitnah. Bisakah video seperti itu menjadi bukti? Konyol. Harvey York berkata dengan setengah tersenyum. Baklah. Karena videoku tidak bisa menjadi bukti. Lalu bagaimana dengan videomu? Apakah bisa dijadikan bukti? Atau kamu pikir kamu berbeda, dan kamu bisa memfitnahku dengan kata-kata kosong? Kalian luar biasa. Sekarang, giliranku untuk meminta penjelasan padamu. Karena kalian sudah tidak menghormati Kul Gebesen dan aku sendiri. Sekarang kalian semua harus berlutut. Selain itu patahkan kedua tanganmu dan tangan mereka. Berlutut di sini selama sehari semalam, maka aku bisa menyelamatkanmu. Jika tidak, aku akan memberitahu Anda bagaimana kata peradaban ditulis. Chapter 5271. Bajing. Beraninya kau mengancam Nona Carlson. Seorang pendekar pedang dari negara pulau berjalan keluar pada saat ini, dia memandang Harvey York dengan jijik. Seorang pria yang berpura-pura dengan video palsu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kemampuan? Kamu meminta kamu berlutut. Minta maaf. Kamu akan memberitahu kami apa itu peradaban. Aku katakan padamu. Kata peradaban hanya bisa ditulis dengan paksa. Begitu dia selesai berbicara, penduduk pulau itu bergegas keluar. Dia adalah Master Kendo terkenal dari negara pulau, dan dia bangga menjadi salah satu yang tercakap di antara generasi muda. Dia tidak tahu kekuatan Harvey York yang sebenarnya, dan pada saat ini, dia merasa benar sendiri. Swing. Saat dia mengayunkan pedangnya, cahaya dingin berkedip seperti pelangi. Hanya kamu? Harvey York melirik orang itu, tetapi tidak repot-repot menatapnya secara langsung. Krak. Harvey York menggerakkan sedikit kekuatan di bawah kakinya, dan dalam sekejap, batu di tanah pecah dan meraung lurus ke depan. Wush-wush. Puing-puing hancur-hancur melesat seperti senjata api. Adegan ini membuat wajah semua master dari negara pulau di belakang Alani Carlson sedikit berubah. Kamu. Wajah master pedang yang baru saja menyerang berubah secara dramatis.
Dia melihat niat membunuh yang luar biasa datang ke arahnya. Pada saat ini, dia harus mengubah gerakannya di udara dan menggunakan pedang secara horizontal untuk menangkisnya. Terang! Diiringi suara nyaring, pedang di tangan pria itu langsung patah menjadi dua bagian. Kerikil itu langsung menghantam dada pendekar pedang dari negara pulau itu. Ark! Dia menyemburkan seteguk darah saat tubuhnya dikirim terbang. Ketika dia mendarat, dia terus berkedut dan gemetar tanpa henti. Dia terlihat sangat menderita. Hanya dengan satu pukulan dia sudah kehilangan efektivitas tempur. Adegan ini secara langsung membuat para master bela diri dari pulau, orang India, Nanyang, dan yang lainnya, benar-benar terpana. Dia adalah seorang master terkenal dari generasi muda di negara pulau. Bagaimana dia dengan mudah dikalahkan? Wajah Alani Carlson dan Shinosuke Yamamoto juga sedikit jelek untuk sesaat. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa kemampuan Harvey York sedikit lebih besar dari yang mereka bayangkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak tamu tercengang saat melihat pemandangan ini. Awalnya, semua orang tidak percaya dengan gambar dalam video tersebut. Tapi setelah melihat adegan ini, semua orang benar-benar percaya saat ini. Harvey York memiliki kekuatan untuk membuat Layton's Ray melakukan 100 gerakan saat melawannya. Tidak mungkin, apakah dia benar-benar generasi Dewa Perang? Dewa Perang muda. Dewa Perang yang masih sangat muda seperti Harvey York, sudah telah menumbangkan kognisi dan pandangan banyak orang. Sepertinya kamu tidak bisa membiarkanku memberikan penjelasan kepadamu. Itu karena aku memang menginginkannya. Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan berbicara dengan ringan. Pangeran Gibson, lemparkan orang itu ke dalam makam. Dia adalah orang pertama yang dikuburkan bersama kuil Gibson. Yang lain, aku tidak akan membiarkan mereka pergi satu persatu begitu saja. Dia akan mengubur semua orang yang datang untuk membuat masalah bersama kuil Gibson. Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang terlihat pucat sedingin es. Dan pada saat yang sama, ada kemarahan yang tak terkatakan di wajah mereka. Bajing ini, benar-benar berpikir bahwa dia sangat baik. Bagaimana jika dia adalah generasi Dewa Perang? Bukankah ada orang-orang dari negara pulau? Bukankah juga ada aula umur panjang? Dia hanya bajing, beraninya dia bertarung melawan negara pulau dan aula panjang umur. Tidakkah dia tahu bahwa melakukan itu akan membuatnya harga yang sangat menyakitkan? Dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Harvey York, beraninya kau menyakiti orang-orang dari negara pulau? Alani Carlson mencibir. Chapter 5272. Harvey York, kamu sudah selesai. Kamu akan membayar dengan nyawamu untuk ini. Saat suara itu jatuh, Alani Carlson melambaikan tangannya. Meskipun ahli bela diri di belakangnya takut pada Harvey York saat ini, tetapi mereka masih berdiri, siap untuk mengepung dan melenyapkan Harvey York. Jelas, meskipun mereka pikir Harvey York kuat, mereka juga merasa bahwa tinju Harvey York tidak akan menang saat diserang bersama-sama. Ada apa? Apakah karena kamu tidak bisa mengalahkanku satu lawan satu, jadi kamu akan menyerang secara bersama-sama? Harvey York menyaksikan adegan ini dengan ekspresi setengah tersenyum. Baiklah. Kalau begitu, aku akan bermain denganmu dengan cara yang sama. Setelah mengatakan itu, Harvey York bertepuk tangan. Detik berikutnya, keluarga Gobson yang berlutut di tanah, semuanya segera berdiri. Mereka memegang busur Zuge di tangan mereka, dan langsung membidik kelompok master bela diri di tempat itu. Ada ratusan orang di pihak Alani Carlson, tetapi setidaknya ada 1000 orang di pihak gerbang surga. Bagaimanapun, tempat ini adalah situs gerbang surga. Ada begitu banyak orang di sini, jadi bagaimana mungkin Alani Carlson dan orang-orangnya dapat melawan mereka semua? Kelopak mata Alani Carlson terbelalak saat melihat master bela diri gerbang surga yang sudah dipersiapkan sejak lama. Dia dan Shinosuke Yamamoto saling memandang dan keduanya hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa kendali Harvey York atas gerbang surga telah mencapai tingkat seperti itu. Itu hanya tepukan tangan, tetapi para ahli bela diri di gerbang surga langsung bergerak untuk Harvey York. Harvey York. Setelah ekspresinya berubah beberapa saat, Alani Carlson maju selangkah dan mencibir. Menggunakan begitu banyak orang, pahlawan macam apa dirimu? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa bertarung dengan kami sendirian. Harvey York kemudian berkata dengan ringan. Alani Carlson, kamu belum belajar apapun di negara pulau, tetapi kamu telah belajar banyak tentang omong kosong ini. Siapa yang akan bergantung pada orang banyak? Kamu tidak tahu kan? Atau, apakah kamu pikir kamu bisa berkata sesukamu hanya karena kamu punya mulut? Mendengar kata-kata Harvey York, wajah penduduk pulau itu sedikit lebih buruk daripada makan kotoran. Adapun orang-orang Nanyang dan orang-orang India, mereka saling memandang dengan cemas. Jika mereka bergerak, para master bela diri gerbang surga akan langsung menarik crossbow, dan mereka tahu siapa yang akan mati duluan. Jika tidak, apa gunanya mereka datang ke sini untuk membuat keributan di sini hari ini? Mengingat bahwa Harvey York pada awalnya adalah salah satu tugas terpenting saat ini. Alani Carlson menggertakkan giginya sedikit, lalu mendengus dingin. Harvey York, jangan katakan apapun di sini. Kami di sini hari ini untuk menjelaskan, apakah kamu berani bertarung dengan orang-orang kami sendirian? Dikatakan bahwa seni bela diri dunia berasal dari negara H. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan gunakan orang luar hari ini. 1 lawan 1, jika kamu ingin menjatuhkan kami semua. Jika kamu percaya diri. Kalau begitu kami akan pergi ke peti mati kuil Gibson dan berbaring dengan rela.
Jika tidak, selama kamu berani menggertak, kami akan mati bersama dengan semua orang. Setelah mengatakan itu, Alani Carlson bertepuk tangan. Segera, 8 penduduk pulau maju selangkah, membuka jaket besar mereka satu persatu. Di bawah jaket, terlihat ada senjata api C4 berkedip merah. Adegan ini secara langsung menyebabkan semua penonton yang hadir terkesiap, dan langsung merasa berkeringat dingin. Penduduk pulau sangat kejam. Untuk membuat masalah, bahkan orang-orang dari Suicide Squad dibawa. Pangeran Gibson, Azrael Bolton dan yang lainnya juga sedikit mengernyit. Senjata api C4 sangat kuat. Jika meledak, bahkan jika semua orang adalah ahli seni bela diri, pasti akan tetap ada korban. Belum lagi, ada begitu banyak orang biasa di lapangan. Sungguh penduduk pulau sangat tidak tahu malu. Chapter 5273. Senjata api C4. Sangat menarik. Ekspresi Harvey York tidak banyak berubah saat ini. Demi keberanian negara pulaumu, aku akan memberimu kesempatan. Selama seseorang bisa menahan 10 pukulan dariku, aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, maafkan aku, makam di belakang adalah tempatmu untuk berakhir. Setelah berkata, Harvey York segera menginjakkan telapak kakinya lagi, dan kerikil segera meleset keluar. Keras. Suara renyah keluar. Salah satu dari 3 kabel merah, biru dan hijau pada senjata api C4 ini langsung putus. Lampu merah yang berkedip semuanya padam. Ini juga berarti bahwa senjata api C4 ini sama sekali tidak berguna. Orang-orang dari 8 regu bunuh diri dari negara pulau itu langsung menjadi lelucon. Lagi pula, senjata api C4 itu tidak akan meledak. Semua orang tersentak dan merasa sedikit bingung. Harvey York dapat mengidentifikasi kabel senjata api C4 ini dalam sekejap, dan dia langsung mematahkan semuanya. Visi dan keterampilan ini hanya dapat dikatakan sebagai perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Tanpa adanya ancaman kematian lagi, semua orang di tempat kejadian langsung menjadi sombong. Idiot kecil, perwakilan York memintamu untuk berbaris untuk diletakkan di bawah papan peti mati, tidakkah kamu dengar? Aku tidak memiliki kemampuan sama sekali, tetapi kamu masih mencoba menggertak orang lain pada kesempatan seperti itu. Apakah orang-orang dari negara pulau memiliki masalah dengan otak mereka? Kalian sangat membanggakan semangat Bushido di dunia internasional setiap hari, tetapi hasilnya apa? Kalian hanya menggunakan semangat Bushido sebagai alat untuk mengancam seseorang. Jika kamu ingin bunuh diri, usap lehermu. Apakah kamu tidak membawa pedang? Penduduk pulau begitu percaya diri di negara H. Selain berlutut, bisakah kamu memiliki pilihan kedua untuk pergi? Ayo lakukan. Aku ingin melihat semangat Bushidomu. Mendengar kata-kata para tamu tersebut, ekspresi Alani Carlson berubah terus-menerus. Dia sangat menyadari sifat sombong dari penduduk pulau. Menghadapi situasi seperti itu, dia masih memikirkan cara untuk memecahkan situasi, tetapi jika tidak baik, penduduk pulau ini akan menghancurkan pengaturannya. Benar saja, sebelum Alani Carlson bisa menghentikannya, dia melihat di belakangnya, seorang tuan muda yang mengenakan jubah kendo pulau melompat keluar. Pada saat ini, dia memegang pedang di pinggangnya dan berteriak dengan keras. Bajing Harvey York! Kudengar sampah seperti kakakku, Taihamat sudah dikalahkan olehmu. Hari ini, aku akan melenyapkanmu dengan tanganku sendiri untuk mendapatkan keadilan bagi saudaraku dan untuk Abi Toei. Pada saat ini, Jiro Matsuda memiliki ekspresi yang cukup mengesankan di wajahnya. Meskipun dia tahu betapa kuatnya Harvey York, tetapi pada saat ini, semangat Bushido-nya terangsang, sehingga Jiro Matsuda pasti akan sedikit bersemangat. Harvey York berkata dengan ringan. Kamu bukan lawanku. Jiro Matsuda berkata dengan pandangan benar. Di mana Tuhan berada, di situ kebenaran akan ada. Meskipun ada ribuan orang, aku akan melawanmu. Harvey York terdiam. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu bahasa negara H. Apakah kamu benar-benar bodoh? Bajing, kamu mempermalukanku. Jiro Matsuda sangat marah. Pada saat ini, pedang di pinggangnya telah ditarik, dan langsung diarahkan pedang horizontal ke depan. Jiro, tolong berhati-hatilah. Harvey York tidak mudah dihadapi. Pada saat ini, Emory Bowie di sebelah Alani Carlson berbicara tanpa sadar. Nona Bowie, tenanglah. Sebelum Alani Carlson bisa berbicara, seorang penduduk pulau telah berkata dengan ekspresi bangga. Apakah kamu tidak memperhatikan barusan? Sebelum bertindak, Jiro telah menyuntikkan dirinya dengan cairan obat. Chapter 5274. Itu adalah obat ajaib seni bela diri yang baru saja dikembangkan oleh negara kepulauan. Siapapun yang menyuntiknya bisa memaksimalkan potensinya. Jiro Matsuda saat ini tidak hanya sangat meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi juga hampir tidak memiliki rasa sakit dan intuisi. Dia adalah seorang pejuang yang hanya tahu bagaimana bertarung sampai mati. Selama Harvey York mendapatkan luka sekecil apapun, dia akan mati di pelukan Jiro Matsuda. Bagaimana Harvey York tahu tentang keberanian penduduk pulau? Dia pikir kekuatannya begitu tinggi, jadi dia berpikir bahwa kita tidak bisa menjatuhkannya. Apalagi, pedang Jiro Matsuda telah direndam dalam racun selama 3 hari 3 malam. Selama Jiro Matsuda bisa merusak sedikit kulit Harvey York, dia akan mati. Pada saat ini, orang-orang dari negara kepulauan menunjukkan tatapan arogan, seolah-olah mereka layak dibanggakan jika mereka bisa menang dengan cara yang keji dan kotor seperti itu. Emory Bowie merasa lega ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, bagus sekali. Sayang sekali Harvey York telah menghancurkan senjata api C4 itu. Jika tidak ragu bunuh diri akan bergegas dan mati bersamanya.
itu akan terlihat lebih rapi. Tapi jika Jiro Matsuda bisa melenyapkan si bodoh Harvey York, aku bisa menjanjikan apapun yang dia inginkan. Mendengar kata-kata mendalam Emory Bowie, semua ahli bela diri dari negara pulau yang hadir tertawa. Yang lain melihat kaki panjang Emory Bowie dan mulai bertanya-tanya apakah mereka punya kesempatan untuk mendapatkan sepotong kue apem. Adapun orang-orang India dan orang-orang Nanyang yang telah terpengaruh oleh keterampilan Harvey York, mereka semua merasa sedikit lega pada saat ini. Awalnya, mereka mengira Jiro Matsuda mungkin akan mati ketika dia melangkah maju. Tapi sekarang mendengar kata-kata orang-orang dari negara pulau itu, semua orang tiba-tiba merasa lebih percaya diri, dan merasa ada kemungkinan bahwa Harvey York akan diretas sampai mati. Bahkan jika dia tidak meretasnya sampai mati, Harvey York bisa mati dengan tangannya. Hanya Alani Carlson yang menggigit bibirnya saat ini, tanpa sadar dia merasa bahwa segalanya tidak bisa sesederhana itu. Sementara itu, Shinosuke Yamamoto juga menyipitkan mata pada Harvey York. Baginya, tidak peduli siapa yang menembak, dia harus melihat pergerakan Harvey York dengan jelas. Bagaimanapun, dia menganggap Harvey York hanya sebagai orang rendahan dalam industri ini. Di bawah tatapan penuh harap Alani Carlson dan rombongannya, Jiro Matsuda yang memegang pedang akhirnya muncul di depan Harvey York. Pada saat ini, dia mencibir dan berkata, "Harvey York, aku akan mengatakan sesuatu kepadamu. Pedang di tanganku disebut Salju Toyama. Pedang ini diberikan kepadaku oleh putri kerajaan pada hari aku menjadi terkenal. Mampu mati di depan pedang yang begitu terkenal, kamu tidak akan pernah menyesalinya." Harvey York berkata dengan ringan, "Baiklah. Aku akan menggunakan pisaumu sebentar lagi untuk mengantarmu pergi. Agar kamu mati tanpa penyesalan." Bodoh. Mendengar kata-kata Harvey York, Jiro Matsuda gemetar karena marah saat ini. Setelah meminum obat sakti bela diri, dia mengaku bahwa saat ini adalah momen paling puncak dalam hidupnya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Jiro Matsuda menginjakkan telapak kakinya, dan pedang panjang di tangannya bersiul ke arah tempat Harvey York berada. Prak! Harvey York bergerak sedikit ke samping, tebasan pedang itu mengenai batu di belakangnya. Batu besar itu langsung retak seketika oleh kekuatan pedang yang sangat mendominasi. Adegan ini langsung menggemparkan seluruh penonton. Semua orang tahu bahwa Harvey York adalah dewa perang, dan dia sangat kuat. Tetapi ketika mereka melihat pedang Jiro Matsuda, banyak orang merasa bahwa Harvey York mungkin tidak memiliki kesempatan. Beberapa wanita cantik di pesta Alani Carlson bahkan berkata dengan keras, "Jiro, Nona Bowie berkata bahwa selama kamu bisa memenangkan pertandingan ini, dia akan menjanjikanmu syarat apapun malam ini."